Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat TV Fadar. Kali ini kembali lagi bersama aku, hostnya Fadar TV. Dan juga kali ini aku nggak sendirian lagi, tapi aku ditemani sama Omar. Hari ini kita membahas part 2 ya Omar. Oke, tentang temanya kemarin menghidupkan cahaya Allah. Karena kemarin itu udah bagian pertama, sekarang kita mau bahas bagian kedua. Kalau yang kemarin ya Omar, ilmu yang aku dapet itu kita cara untuk menghidupkan PPH kita. Apa itu PPH? Iya, teman-teman ingat nggak nih PPH itu apa ya? PPH itu kemarin ini ya, pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Itu kemarin kita baru belajar caranya bagaimana menghidupkan itu semuanya ya Omar ya? Oke. Kira-kira ada nggak sih Omar cara lain untuk menghidupkan PPH itu sendiri? Masih banyak kah apa? Masih banyak. Oh masih banyak. Ternyata bukannya kemarin aja nih. Di bagian kedua ini kita akan bahas lebih lanjut ya Omar. Mengenai menghidupkan cahaya Allah. Jadi teman-teman tetap stay tune di Fadar TV. Di Fadar TV karena kita akan membahas ini secara lanjut. Nanti kalau teman-teman juga ada pertanyaan seputar tema ini boleh banget di komen juga, boleh teman-teman, nanti kita bantu jawab untuk semua pertanyaannya. Dibantu jawab langsung oleh sama Omar. Tapi kali ini kita berdua doang ya Omar, nggak bertiga ya. Mungkin nanti kalau ada tamu ya tinggal gabung aja. Oh boleh, siapapun boleh bergabung ya Omar. Tapi jangan lupa pemirsa, kalau bisa yang stay itu dia pegang Quran, sekalian bisa lihat. Teman-teman boleh nih sekalian semuanya. Seperti aku gitu. Ya, seperti aku nih, aku juga megang Quran. Insya Allah kita akan membahas ayat demi ayat ya Omar. Oke, ayat bil ayat. Jadi boleh nih teman-teman juga yang punya Quran, dipegang Qurannya dibuka juga ya. Boleh Omar lanjut gimana caranya? Terima kasih Mbak Titi. Sehat Mbak Titi? Alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa juga sehat walafiat ya. Amin. Ayuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pertama kemarin, kita kan paham bahwa cahaya Allah itu juga merupakan petunjuk. Ya, coba Mbak Titi dibuka surat ke-24, surat An-Nur. Surat ke-24 ayat 40 sambil bereview ya. Nah, pemirsa juga nggak apa-apa latihan kita buka Quran. Iya, kita sama-sama ya teman-teman. Sesekali nanti kita baca ayatnya ya. Surat ke-24. Iya, 24 ayat 40. Mbak Titi bisa nggak udah bisa baca ayat Quran belum? Insya Allah. Nah, coba dibaca ayatnya ya. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Nur ayat ke-40. Iya, teksnya, teks Arabnya. Bisa baca? Bisa. Alhamdulillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Au kazulumatin fi bahril yaghshahu mawjum min fawqihi. Mawju'im min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din iza akhraja yadah lam yadad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Artinya, sebentar. Nanti sekali kita ajak teman yang bisa baca tahsinnya. Iya. Ya dengan suara yang bagus. Pernah belajar nggak? Omar sih nggak pernah belajar tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahsinnya lebih diperbagus. Ya, tajwidnya dan lain sebagainya, makhrajnya. Nah, nanti kita undang. Mungkin kalau ada pemirsa yang bisa bantu ya. Iya, boleh teman-teman yang bisa bantu, boleh bergabung. Kita juga langsung aja. Yang mau bergabung, karena kita kantornya ada di Jakarta Selatan. Jadi teman-teman semua dari daerah manapun boleh bergabung bersama kita ya Omar ya. Membahas ayat bil ayat. Nah sementara
kita belum bisa bahasa Arab. Jadi dibantu dengan ada terjemahannya. Ada, Omar. Nah, itu terjemahannya coba ditunjukkan sama pemirsa Qurannya. Qurannya depannya tuh warna coklat. Ini kebetulan terjemahan Departemen Agama yang dicetak di Saudi Arabia. Dari Arab langsung itu. Jadi kalau pemirsa pergi haji, ya itu kadang-kadang suka dikasih Quran. Terjemahannya seperti yang dipegang oleh Mbak Titi. Coba Mbak Titi baca terjemahannya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Nur ayat 40. Iya. Atau seperti gelap gulita di laut yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atas ombaknya pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih-tindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ini maksudnya gimana sih, Omar? Ya, coba ulang lagi. Agak perlahan tapi agak kencang volumenya. Atau seperti gelap gulita di laut. Ini perumpamaan gelap ya. Ini perumpamaan atau seperti gelap gulita di lautan. Coba Titi ngerendam di bawah lautan, gelap nggak itu? Iya, nggak ngeliat apapun ya. Wah, gelap banget. Butuh nggak cahaya? Butuh. Ketika ingin butuh cahaya, dia kan mau ke atas dong. Iya. Supaya menggapai tangannya. Coba lanjut. Yang diliputi oleh ombak. Diliputi oleh ombak, terus. Yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan. Wah, di atasnya lagi ada awan. Gelap juga nggak itu? Gelap juga. Terus? Ya, karena nggak ada cahaya ya. Gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya. Nah, dia ingin lihat tangannya nih, ingin mencari. Terus? Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Tetap nggak bisa ngelihat ya, Iya, Omar ya? Ya, karena bertindih-tindih tuh gelap itu. Ya, terus? Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya. Barang siapa atau sesiapa saja yang tidak diberi cahaya, terus? Cahaya petunjuk oleh Allah. Nah, jadi cahaya juga merupakan petunjuk. Terus? Oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Maka tidak punya cahaya sedikit pun. Jadi itu perumpamaan. Jadi cahaya adalah petunjuk. Nah, petunjuk Allah itu ada di mana? 45 ayat 20. Boleh teman-teman ke Quran surat ke-45 ayat 20. Biasanya sih Mbak Titi kita punya teman yang menuliskan ayat di papan tulis atau di kertas gitu ya, supaya nanti kita bisa dilihat surat. Jadi dikumpulin tuh. Kira-kira pada saat ini kita lagi kajian Quran, ada berapa ayat yang muncul. Tadi surat keberapa yang pertama tadi? 24 ayat 40. Nah, bahwa cahaya juga merupakan sebuah petunjuk, ya kan? Ada di mana petunjuk Allah itu? Surat ke-45 ayat 20. Quran surat Al-Jaziyah ayat ke-20. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Iya. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi ternyata pedoman manusia ada di mana? Al-Quran. Petunjuk manusia ada di mana? Al-Quran. Dan dia juga merupakan apa buat manusia yang meyakini? Rahmat. Mau nggak Mbak Titi mendapat petunjuk dan rahmat? Mau dong. Pasti. Serius? Mau. Itu tangannya menggapai lagi mencari. Ibaratnya kita mencari petunjuk itu seperti tadi ya, Omar. Iya. Kita ke dalam lautan, nggak bisa melihat apapun, ya gelap. Iya. Tangan kita menggapai lagi mencari, itu memohon pertolongan maksudnya. Memohon pertolongan kepada Allah ya. Tapi ternyata pas sudah tangannya di atas lautan, gelap bertindih lagi, awan. Tetap nggak ketemu kecuali orang-orang yang kira-kira derita nggak ada cahaya? Derita banget ya, pasti. Kita mati lampu aja, listrik mati udah kayak derita ya. Iya. Pernah di rumah mati listrik? Pernah dong. Terus lupa nggak ada lilin. Tambah ribet nggak?
ribet, nggak bisa lihat apapun yang di depan gitu ya. Lalu ketika gelap, untuk jalan tangan selalu apa? Meraba. Nah, meraba. Cari apa tuh? Mencari cahaya. Lilin. Oh, lilin. Oh iya, mencari lilin ya. Iya. Nyalain. Mencari lilin. Supaya lilinnya ketemu. Tinggal cari apanya? Koreknya. Nah, terus lupa. Bingung nggak? Bingung dong pastinya. Berteriak nggak? Iya dong. Bingung gimana ya? Ada yang bisa nolongin nggak? Bisa nggak ngebayangin pemirsa ketika ini dengan perumpamaan gelap gitu ya? Gelap banget. Lilin ada, Quran ada, tapi nggak bisa. Iya, nggak bisa ngeliat. Nggak bisa baca. Gelap juga nggak? Gelap pastinya. Makanya ingat yang pertama, PPH apa tuh? Iya. Pendengaran, penglihatan, hati. Nah, posisi sekarang nih, ini review dari yang pertama. PPH itu kan harus disyukuri, harus difungsikan. Bagaimana caranya? Ada lilin, tapi kalau lilin diliatin terus, nyala nggak? Enggak dong. Ada lilin, ada korek api, diliatin terus, nyala juga nggak? Enggak. Makanya bagaimana itu lilin dengan korek api difungsikan? Perlu akal nggak? Perlu dong. Wah, ngerti nih. Aku harus nyalakan korek api. Ambil korek api. Katakanlah Greta, korek api ini yang gini ya. Pas digini-gini, enggak nyala lagi. Enggak ada apanya. Enggak ada gasnya ya. Gasnya ribet lagi enggak? Ribet. Semakin gelap semakin lama, tertinggal jauh nggak kita tuh? Ya. Tertinggal. Derita. Derita itu perumpamaan apa nih? Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Nah, pemirsa dibuka pemirsa Quran, Al-Quran surat ke-7 ayat 179. Kebetulan kita berdua kurang begitu meriah nih ya. Iya, seharusnya ada teman lagi nih. Ajak dong pemirsa. Siapapun ya teman-teman semua, sahabat TV Fadar, siapapun yang mau bergabung bersama Fadar Tour and Travel bisa juga sama aku dan juga Omar. Kita akan tanya jawab soal tema-tema yang akan kita bahas juga ayat bil ayat. Jadi siapapun dimanapun boleh bergabung ya, boleh bergabung bersama Fadar. Belajar bersama. Ya. Ada pemirsa tuh yang nanya? Belum Omar. Oke. Yang baru bergabung boleh nih teman-teman TikTok semua, boleh yang baru bergabung dibantu tap-tap layar juga. Atau pemirsa tahu ayat, kasih tahu. Coba deh Omar, nih ada ayat nih, buka surat ini, ayat ini, tolong. Nah, nanti kita bacakan ya. Ya, siapapun boleh nih teman-teman, bener ya kata Omar tadi ya. Iya, siapapun boleh. Mungkin pemirsa ada ayat yang lain kan, yang bisa kita cobain sebagai referensi. Nah, tadi kita buka di surat keberapa tadi? Surat ke-7 ayat 179. Nah, ceritanya lilin ada, korek api ada, tapi diliatin terus. Muncul nggak cahaya? Enggak, PPH-nya nggak dipakai. PPH-nya nggak dipakai. Surat ke-7 ayat 179. Gelap jadi derita tuh. Apa istilah derita di situ? Quran surah Al-A'raf ayat 179. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, jadi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Derita nggak nyemplung di neraka jahanam? Derita banget. Nah, ketika kita gelap nih, perumpamaan nih, derita nggak itu? Iya. Kejedot sana kejedot sini nggak? Iya, pasti. Wah, terus apalagi bisa lagi gelap, kebetulan takut sama hantu. Iya. Bawaannya apa ya? Derita nggak? Derita nggak itu? Derita. Saking takutnya lari, kejedot sana sini nggak? Iya dong. Bisa nggak nyemplung ke comberan atau kemana? Bisa. Saking takut? Saking takutnya. Ditambah lagi ada suara harimau.
suara binatang buas yang akan segera menerkam. Jahanam banget nggak itu? Kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa neraka jahanam ada di dirinya? Lanjut. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, sebentar. Si manusia itu punya nggak hati? Punya, semua punya. Quran ada, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami Quran. Lilin ada, tapi korek api ada, tapi nggak digunakan. Analognya nyambung nggak nih, Mbak Titi? Nyambung. Perumpamannya nyambung. Nah, pemirsa-pemirsa nyambung nggak sih ya? Insya Allah nyambung ya teman-teman semuanya. Nanti yang bingung boleh juga ditanya-tanya aja, di komen-komen aja. Insya Allah kita bantu jawab ya Omar ya. Oh iya. Atau juga pemirsa ada yang bisa bantu. Iya boleh. Dan nanti kita bacakan. Oke. Nah, jadi mereka punya hati, tetapi tidak mau memahami Al-Quran. Ayat-ayat Allah. Nah, yang dipegang sama Mbak Titi ini Al-Quran bukan? Al-Quran. Itu di dalamnya kumpulan ayat-ayat apa gambar-gambar? Ayat-ayat. Gambar juga sih, namanya gambar tulisan ya. Nah, tapi yang jelas bukan gambar-gambar macam-macam. Kumpulan-kumpulan ayat-ayat Allah atau firman. Terus selain punya hati tidak mau dipahami, apalagi? Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya apa tadi? Mata. Mata. Punya mata nggak? Punya, alhamdulillah. Nah, sekarang mata Mbak Titi sedang difungsikan nggak? Lagi melihat apa itu? Ayat-ayat Allah. Jadi jelas nggak itu? Jelas. Jadi tahu nggak itu? Tahu. Jadi pasti terbongkar nggak? Kalau mau masuk ke neraka jahanam, kalau mau derita, maka tidak usah memanfaatkan apa tadi? Hati, mata, penglihatan. Udah aja dicuekin. Jadi banyakkah saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini belum sempat memfungsikan hatinya dengan penglihatannya untuk melihat ayat-ayat Allah yang ada di Quran? Masih banyakkah kira-kira? Masih, nauzubillah min dzalik. Semoga pemirsa semua saat ini sedang memanfaatkan PPH-nya untuk memahami Al-Quran juga. Terus punya apa lagi tadi? Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu seperti binatang ternak. Bacanya. Mereka itu seperti binatang ternak. Nah, jadi mereka yang tidak mau memahami Al-Quran melalui apanya tadi? PPH-nya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, jadi kalau ada lilin, ada korek api, tidak mau difungsikan. Bingung. Nah, manusia yang membiarkan lilin dengan apa tadi itu korek api analognya, kan dia ingin cahaya. Tapi tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Nah, kita Quran punya penglihatan, punya hati, dan punya pendengaran, tidak mau dimanfaatkan. Nah, perumpamaan di situ dia itu siapa? Seperti siapa? Lanjut. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi orang-orang yang lalai. Jadi ternyata petunjuk itu bukan sebuah keturunan. Dijamin nggak? Misalnya Mbak Titi ini keturunan kiai, langsung dapat petunjuk. Enggak. Itu lilin tahu-tahu nyala. Enggak mungkin. Wah, karena yang pegang Mbak Titi, anak kiai, langsung nyala. Enggak. Bisa. Berarti ini ayat ini merupakan salah satu sifat-sifat calon penghuni neraka ya Omar ya? Iya, calon. Calon ya, yang orang-orang yang nauzubillah min dzalik, semoga kita terjauhkan dari sifat tadi ya, yang tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan juga hati nurani untuk Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Aku nggak mau masuk neraka Omar. Nah, sekarang aku tanya nih, Mbak Titi, sebelum datang ke sini, Al-Quran sudah ada belum? Sebelum datang ke sini? Iya.
Al-Quran sudah ada. Sebelum ketemu Omar, Quran ini sudah ada belum? Quran ini? Ya. Quran sudah ada belum? Quran yang sebelumnya enggak, udah ada. Quran sudah ada belum? Udah ada. Ayat-ayatnya sudah ada belum? Sudah ada dari zaman dahulu ya. Wah, ya. Nah, sekarang Omar tanya. Mbak Titi paham ayat ini kapan? Ayat yang ini baru kita bahas? Baru sekarang. Nah, kemana aja dulu? Iya. Lalai nggak itu? Iya, lalai. Nah, pada saat lalai, Mbak Titi seperti apa tadi? Seperti binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Omar bisa aja. Apa? Bisa aja. Siapa? Jadi bener kita... ya? Oh iya. Bener ya, seperti binatang ternak. Jadi pernah nggak kita jadi binatang ternak pada saat itu? Pernah, saat kita pada udah saat lalai kita ya? Lalai. Lalai Omar, apa? Ini ada komen dari Bunda nih. Assalamualaikum Omar. Waalaikumsalam. Minal aizin. Kangen Omar. Oh iya, kangen juga nih kita semua ya. Minal aizin wal faizin Bunda. Semoga Bunda sehat walafiat. Amin. Kita thank you banget nih. Kantornya kita pakai buat Iya, semoga berkah ya. Ya. Nah, kasih tahu dong pemirsa, ini tempat. Ya, kantor ini merupakan dari kantor Fadar Tour and Travel yang menyediakan umroh dan juga haji servis. Bukan hanya itu, tapi juga ada buat teman-teman yang mau destinasi ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, bisa banget melalui Fadar Tour and Travel. Oh iya. Kapan-kapan Omar bisa diajak dong tuh ya. Insya Allah. Amin. Ya nggak? Nah, Omar tahu aja tuh Ciledug, Kampung Rambutan, di kampus ya nggak? Kampus lagi, besok Ciledug lagi, kampus. Nah, sekarang tambah lagi ke Padar sini. Alhamdulillah kita syukuri. Jadi kita thank you banget ya buat Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Nonton terus ya. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai tadi kita mengupas orang-orang yang lalai. Nah, supaya tidak lalai, maka Al-Quran harus kita pergunakan melalui mengaktifkan hati. Dari hati, pendengaran, penglihatan. Kalau tidak dipergunakan, seperti apa? Seperti hewan ternak. Karena kita lalai. Nah, jadi kita lagi belajar bersama. Jadi ustadz kita siapa sekarang? Ustadz kita nggak ada ya. Ya, kita lagi belajar jadi ustadz kita siapa? Tetap Al-Quran. Nah, jadi guru kita siapa? Al-Quran. Nah, jadi kita langsung belajar ke Quran, ke guru yang paling benar. Kenapa harus dibaca sama Mbak Titi? Langsung ngelihat ayat supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, pemirsa juga boleh ya nambahin ya. Boleh teman-teman semua yang mau komen juga, mau diminta dibacain Quran mana, surat berapa bisa. Kita bantu ya Omar ya. Iya. Jadi pedoman manusia ada di mana? Di Quran. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ulang lagi deh, 45 ayat 20. Quran surat 45. Iya, ayat 20. Iya. Ayat 20. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Jasiyah ayat 20. Iya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, supaya pedoman menjadi petunjuk dan kita mendapat rahmat, syaratnya harus apa tadi? Ragu, meyakini, atau apa tadi? Meyakini. Jadi bukti kita meyakini, kita janganlah lalai. Maka ketika kita fungsikan pendengaran, penglihatan hatinya, maka Allah akan memberi cahaya sebagai ajarannya. 39 ayat 22. 39, boleh teman-teman dibantu cari ya. 39 ayat 22. Ayat 22. Kasih tahu dong caranya gimana nih. Ada loh teman-teman punya Quran tapi belum sempet cara nyarinya. Bagaimana caranya? Ini Qurannya berbeda apa gimana? Katakanlah Qurannya sama. Kalau sama. Caranya? Nggak kelihatan kayaknya Omar. Ya udah aja, kelihatan.
Nah, kalau Quran yang ini dari mana Omar tadi? Ya, masa lupa? Dari surat ke-39. Enggak, maksudnya Quran ini dari mana tadi? Oh, dari Departemen Agama, cetakan Saudi Arabia. Cetakan Saudi Arabia. Kalau Quran yang ini, tadi aku diajarin oleh Omar langsung, teman-teman. Untuk surat ke-39, cari. Surat ke-39, carinya langsung di sini. Dia mudah, teman-teman. Lebih fleksibel. Ada suratnya, nomornya. Kayak tadi Omar nunjukin. Surat ke-39. Surat ke-39 udah ada di sini. Kita tinggal cari ayat berapa? 22. Oke. 22. Nah, gampang kan? Gampang, Omar. Qurannya Masya Allah. 39 ayat 22. Oke, baca. Quran surah Az-Zumar ayat 22. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang dibukan pelan-pelan, ulang lagi. Yang dibukakan. Ulang lagi. Kecil-kecil sih hurufnya. Ini ada kacamata nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama ini, Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya. Apa? Yang membantu hatinya. Membantu. Pelan-pelan. Membantu sama membantu jadi beda nggak? Ya? Beda. Yang membantu ya. Ulang lagi. Kalem aja, kalem lagi. Ya. Pemirsa, cara membacanya. Gimana Omar tipsnya nih? Tipsnya konsentrasi. Pikirannya. Karena ayat-ayat Allah adalah mewakili firman Allah. Kita lagi ngobrol. Baca Quran itu nggak boleh diwakili. Bisa nggak pacaran diwakili? Nggak bisa. Jadi baca Quran, kita lagi ngobrol sama Allah. Bisa nggak diwakili sama orang? Nggak bisa. Enggak, orang mendengar. Jadi titik nih lagi ngobrol. Jadi konsentrasi. Ya, karena itu kecil-kecil hurufnya barangkali siapin kacamatanya. Atau ada apa tuh pembesar? Oh iya. Ya, ntar sih kalau kapan waktu Omar punya aplikasi. Kalau ada LCD udah bisa langsung. Jadi pemirsa udah bisa langsung lihat Quran. Oh iya. Mudah-mudahan Bunda ya ada rezekinya. Amin. Bisa beliin LCD sama layar. Jadi nanti kita udah langsung tak udah keluar tuh ayatnya tuh. Teks Arabnya maupun terjemahannya. Oh, jadi lebih fleksibel. Oh ya, udah langsung. Jadi pemirsa bisa langsung lihat. Jadi teman-teman langsung mudah juga ya. Ya. Ada alat, ada kemudahan itu. Oh, ada kemudahan itu. Ya. Tapi sementara ya kita pakai, ini juga kita pakai. Oke, ulang lagi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima agar agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Membuta hatinya. Kenapa buta hatinya? Karena dia seperti hewan ternak. Pernah ngelihat kambing ngaji Quran? Enggak pernah. Pernah ngelihat kerbau ngaji Quran? Enggak. Pernah ngelihat kambing baca Quran? Enggak ada. Jadi kalau ada orang nggak mau baca Quran, siapa dia? Seperti hewan ternak. Seperti. Tapi kan mau. Titi dibilang, kambing. Enggak mau. Nauzubillah min dzalik. Lalai. Iya. Tapi udah ngerti, tapi nggak mau juga baca. Itu yang namanya membatu. Apa tuh namanya membatu tuh? Apakah sama orang yang dibukakan hatinya menerima agama Islam? Agama Islam itu identik dengan Quran loh ya. Ya, agama Islam itu identik dengan Quran. Ya, kebetulan Titik beragama Islam, ya harus Quran dong. Harus sebagai pedoman. Apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Enggak sama. Tidak sama. Nah, yang membatu hatinya itu siapa itu? Apa dia? Dalam keadaan apa?
Ulang lagi deh. Ulang lagi. Dari awal, Umar. Oke. Langsung aja terjemahan. Iya. Orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam. Jadi siapa yang membukakan hatinya? Allah. Allah. Omar apa Allah? Allah langsung. Ustadz apa Allah? Allah. Omar apa Ustadz? Allah. Allah. Jadi Omar sebagai teman ngobrol aja. Sekarang Titi sedang terbuka nggak nih hatinya nih? Insya Allah. Iya dong, karena hatinya sekarang lagi konsentrasi ke Quran apa ke pacar Titi yang ada di rumah? Memahami Quran. Serius? Coba kalau hatinya sebagian baca, terus hati separohnya inget pacar. Itu namanya menduakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi enggak ya nih ya? Enggak lah. Serius nih? Serius dong. Ini udah jam pulang dulu. Belum, Omar. Oh, belum. Apa ini bila sama pemirsa kita sambil gurau gitu ya? Iya, kita sambil sharing-sharing. Sambil gurau, bercanda. Bercanda ya Omar ya, nggak terlalu serius banget ya Omar ya. Jangan serius banget, kita sambil bercanda juga. Gimana biar refresh lagi otaknya Omar ya. Insya Allah masuk ke hati juga, cara memahami juga. Oke, nah yang membantu itu posisinya di mana dia? Ulang lagi nggak apa-apa. Ini mau lanjut ke yang membantu apa enggak? Ulang lagi. Ulang lagi ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi posisi dia dalam kesesatan yang nyata. Karena membatu hatinya. Ternyata dari ayat-ayat itu Al-Quran itu adalah cahaya. Petunjuk. Yang tadi tidak tahu jadi tahu. Yang tadi tidak beriman jadi beriman. Yang tadi ragu menjadi tidak ragu. 42 ayat 52. 42 ayat 52. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Iya, kalem bacanya, agak panjang. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Nah, sebelum baca belum tahu itu apa Quran. Belum tahu apa itu iman. Oke. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi dengan cahaya itu kita jadi tahu. Sekarang sebutkan apa yang ada di ruang ini akibat cahaya. Banyak ya. Meja, kursi, sofa ya, makanan, tak terhingga banyaknya. Banyak banget. Karena ada cahaya. Ada cahaya. Jadi ketika kita tahu Quran, kita diberi cahaya. Kita jadi tahu semuanya. Mujizat Allah. Nah, bagaimana caranya kita mendapat petunjuk selain PPH tadi? Nah, kita mau lanjut nih ya. 29 ayat 69. 29, boleh teman-teman dicari ya, juga. Surat ke-29 ayat 69. Sambil dilihat barangkali ada pemirsa yang nanya. Mestinya ada satu orang lagi suka ngeliatin ya. Biasanya ada. Iya. 29. Surat ke-29 ayat 69. Ayat ke-69. Iya. Quran surah Al-Ankabut, Omar. Iya. Quran surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ulang lagi. Dan orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad. Tahu nggak berjihad? Berjihad. Sungguh-sungguh. Oh, sungguh-sungguh. Serius. Mencari keridhaan. Jadi sekarang Titi ini lagi serius nggak nih? Insya Allah. Lagi serius ngapain? Baca Quran. Baca Quran. Baca terjemahnya. Hanya mengharap apa? Ridho Allah. Mau keridhaan Allah apa supaya dapat populer? Ridho Allah. Insya Allah. Nah, kalau mau mempelajari, maksud Omar, jika sungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan Allah dalam rangka mendapatkan cahaya, lanjut. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, akan ditunjukkan jalan-jalan Allah. Kami ditunjukin jalan-jalan Allah. Nih, Titi kalau lagi jalan, ditunjuki. Ada arahnya ya. Ini ada lubang. Geser nggak? Iya, geser. Ini bahaya. Ditunjuki jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami itu Allah, jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan-jalan yang lurus. Ditunjuki. Kalau ditunjuki nyasar nggak kira-kira? Enggak. Tapi kalau nggak ditunjuki, nyemplung nggak? Nyemplung, bisa. Bisa nyemplung. Terus. Dan sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ternyata dengan berbuat baik, Allah kasih. Jadi syaratnya, selain kita menggunakan hati, pendengaran, penglihatan untuk memahami Al-Quran, tapi dia pelit, tapi dia kikir. Ditunjukin nggak jalan-jalan itu? Enggak. Sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Paham nggak nih? Paham. Kita seneng ya sama Bunda ya, selalu berbuat baik ya. Iya, Masya Allah. Contohnya tempat ini. GR, nggak aja mengharap ridho Allah sih. Ya, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Sampai dibeliin apa itu? Stand apa nih? Alat-alat untuk syuting ya. Ya, mudah-mudahan dikasih lagi ya. Amin ya Allah. Buat Bunda. Iya, dapat kamera lagi ya. Iya, amin ya Allah. Dan susah nih, makanya Mbak Titi jangan nggak sungguh-sungguh. Tadi Omar sama Mbak Titi duluan siapa datang sih? Duluan aku dong. Oh iya ya. Tapi yang udah standby siap? Ya Omar. Iya. Kang Fuadnya masih tidur ya tadi ya? Masih ngedit. Ngedit sih enggak. Halo pemirsa, Omar boleh ditemani Mbak Titi. Ya. Ini Kang Fuad nggak mau menampakkan dirinya ya. Iya. Saking gantengnya dia. Mana dia sekarang? Cukup kita aja berdua, Om. Berdua ya. Kita aja berdua. Dia di belakang layar aja. Jadi ternyata selain kita menggunakan hati, penglihatan, dan pendengaran, juga harus mau berbuat baik. Berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, jadi penghuni jahanam ya. Bisa karena nggak dapat tunjuk. Kan tadi sungguh orang yang berjihad mencari keridhaan Allah. Lihat dari yang dibaca, ulang lagi, baca lagi, coba yang keras. Dan orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Iya. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami. Aku mau tanya nih. Oke. Kalau di sini kan ayatnya bilang benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Berarti maksudnya jalannya bukan hanya satu. Iya, jalan banyak ada. Kan ada pepatah. Menuju Roma ada berapa jalan? Berapa tuh? Pepatah tuh. Ada 1000 jalan menuju Roma. Berarti kalau maksudnya ayat ini berarti banyak ya?
banyak. Banyak cara Allah menunjukkan jalannya untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ada nggak tiba-tiba dapat petunjuk pada saat kejedot? Mungkin bisa ya. Mau nggak? Mau ya. Mau nggak? Dikasih petunjuk tapi kejedot. Janganlah, sakit tadi. Pas ketangkep polisi jadi sadar. Ada nggak kayak begitu? Ya, mungkin mau nunggu dulu ditangkap polisi? Nauzubillah min dzalik, nggak mau. Ya. Nggak mau ya, nauzubillah min dzalik, teman-teman. Yang asik yang jalannya kayak gimana? Kalau sekarang asik kan nih, dikasih jalan dalam posisi tidak kejedot, dalam posisi ngobrol, dalam posisi ada kue lah gitu ya. Iya, dalam posisi nyaman intinya. Iya, ya. Kita dikasih petunjuk. Banyak nggak orang mau baca Quran ketika udah dalam susah? Oh, berarti maksudnya jalan-jalan kami ini mungkin ada yang Allah kasih dengan cara mereka melalui kesulitan dulu ya, Umar ya. Kalau kita alhamdulillah insya Allah dalam keadaan nyaman. Nyaman. Tapi kayaknya kamu lagi sedih nih. Oh, enggak. Kata Puat kamu lagi diputusin sama pacar kamu minggu lalu tuh. Gara-gara diputusin jadi mau kesini. Enggak dong. Mau baca Quran. Enggak. Oh, serius? Omar bisa. Enggak, Puat yang bilang. Omar, Titi kemarin lagi diputusin sama pacarnya. Makanya semangat ini. Nah, itu. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Oke. Jadi sungguh Allah akan memberikan, ya tapi harus sungguh-sungguh. Serius. Dikasih petunjuk. Jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami itu bukan kita doang yang udah dikasih jalan. Para nabi, banyak gak para nabi? Iya. Dikasih petunjuk nggak? Dikasih. Ada nggak nabi yang paling susah penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Nabi siapa? Ya aku lupa. Ya. Ada berapa nabi di Quran? 25. Lebih ya? Ya lebih sih, tapi yang ditulis di Quran ada 25. Nabi yang pertama. Pertama banget. Tanya pemirsa. Iya boleh. Jawab. Ada yang tahu nggak nih nabi pertama ya? Iya. Namanya siapa? Nabi siapa yang menjadi nabi pertama di dunia? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Siapa? Bu Titi. Mbak Titi. Kita lihat teman-teman ada yang komen nggak? Ada yang tahu nggak? Nabi siapa? Kamu Nabi yang Daud, tahu? bukan? Masa nabi pertama Nabi Daud tuh diketawain sama pemirsa. Nabi siapa? Ibrahim. Masa Ibrahim? Pura-pura sini kayaknya nih. Boleh teman-teman. Nabi yang pertama. Yang pertama menjadi nabi. Iya. Siapa ya Omar? Aku lupa. Yang anaknya namanya Habil dan Qabil. Nabi Adam. Nah, kok bisa lupa? Tuh, namanya nggak sungguh-sungguh. Iya nih, alhamdulillah diingetin lagi sama pertemuan sekarang. Nabi Adam. Ada nggak cerita Nabi Adam? Mendapat petunjuk. Ada. Dalam Quran udah lengkap ya, Om? Lengkap. Ingat nggak Nabi Adam jadi tersesat karena mendekati pohon apa? Buah apa? Pohon yang ada di Iya, buah apa? Buah rambutan apa duren? Bukan. Apa ya? Gara-gara mendekati pohon apa? Nabi Adam jadi tersesat. Itu gara-gara ini ya, gara-gara syaitan juga ya? Iya, itu makan buah apa namanya? Aduh, tanya ya. Pemirsa. Boleh teman-teman bantu jawab. Buah apa yang membuat apa? Nabi Adam jadi membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu tanaman apa tuh? Buah apa ya teman-teman ya? Ayo. Ada yang inget nggak nih? Titi, masa nggak inget? Oh, nggak inget. Ya keluhnya tuh. Kata Allah, jangan dekati buah pohon. Apa ya? Lupa, Omar. Konsentrasi dong. Ada nggak nih? Kul. Apa tuh? Kuldi. Nah, Kuldi. Pura-pura si pemirsa. Apa memang nggak tahu? Emang lupa. Nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf. Wah, yang paling ganteng aja lu mah tahu deh. Yang paling ganteng paling sebagai cewek. Oke, kita balik lagi ya. Ini intermezzo ya. Jadi ternyata tidak sederhana. Banyak kisah-kisah para nabi yang perlu kita ketahui pada saat mendapat petunjuk melalui pengorbanannya. Nah, ternyata berbuat baik. Omar, aku mau tanya ini sedikit ya. Tapi misalnya nih ada seseorang, misalnya aku ya. Oke. Aku udah tahu ini Quran isinya gimana.
tapi aku nggak melakukan, lagi di sini Allah bilang untuk orang-orang yang berbuat baik, tapi aku nggak berbuat baik. Itu ada dosa tersendiri nggak? Nggak dapat petunjuk. Oh, langsung nggak dapat cahaya. Nggak dapat cahaya. Ketika nggak dapat cahaya, bisa kejedot nggak? Iya dong. Berarti apapun ya ayat demi ayat yang kita pelajari harus kita terapkan. Bisa ketipu nggak? Bisa. Ada nggak orang ketipu? Banyak. Dibohongin? Banyak. Tahu-tahu 100 juta hilang. Iya, pasti. 10 juta hilang. Itu karena apa tuh biasanya, Mas? Ya karena nggak ada cahaya. Karena nggak ada petunjuk ya. Dia nggak ada petunjuk. Oh, oke. Omar boleh lanjut lagi, Mas. Lu jadi pikiran. Jadi Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ternyata berbuat baik mempengaruhi akan paham terhadap Quran. 22 surat ke-12 ayat 22. Boleh teman-teman mencari Quran surat ke-12. Nah, surat apa tuh namanya tuh? Quran surat Yusuf ayat berapa, Omar? 22. Ayat 22. Oke. Quran surat Yusuf ayat ke-22. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oh, ini balasan untuk orang-orang yang berbuat baik ya? Iya, dapat apa tuh? Kasih hikmah, ilmu ya. Iya. Dan tatkala dia cukup dewasa. Kamu udah dewasa belum? Dewasa. Ada nggak orang dewasa gede? Ya usianya, tapi pikirannya masih bocah, ada nggak? Mungkin ada ya, Omar. Ya kagak tahu. Mungkin ada ya, teman-teman. Ada nggak udah gede, tapi nabi pertama aja nggak tahu, ada nggak? Oh iya, mungkin ada, Omar. Mungkin bukan nggak tahu, mungkin Omar. Ya, lupa. Oh iya, lupa, lala. Halo pemirsa, Omar ngebully nih. Lupa. Jadi tatkala dia dewasa apa nih? Dewasa tubuhnya bisa nggak? Dewasa pikirannya ada nggak? Dewasa umur ya, Omar ya? Dewasa perjalanannya ada nggak? Ada nggak dewasa? Ya, tapi nggak tahu ayat, ada nggak? Mungkin ada. Ada. Oh, itu tadi orang-orang yang lalai ya, Omar? Lalai. Ya, ketika dia sadar berbuat baik. Jadi berbuat baik adalah merupakan kesadaran. Hanya mencari keridhaan Allah. Nah, di situ berbuat baiknya full tank. Allah janji, ulang lagi, apa janjinya Allah? Orang yang berbuat baik. Kepada mereka hikmah dan ilmu. Maksudnya hikmah ini gimana sih, Omar? Apa itu hikmah? Surat kedua ayat 269. Al-Baqarah ayat 269. Ajak dong pemirsa juga. Ya, boleh teman-teman dicari Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Kalau ada suara bisa ngebantuin ya? Iya. Bisa sih. Caranya gimana? Biar dia bisa bersuara ke sini. Telepon kali ya? Iya, telepon. Bisa langsung ke websitenya Fadar Tour and Travel. Ada nomor HP-nya. Langsung aja hubungin ya. Boleh teman-teman juga. Nanti telepon siapa yang bunyi? Bisa langsung ke situ, Omar. Oh, bisa? Langsung ke Kang Fuad bisa ya? Bisa dong. Ada pemirsa yang mau bantuin baca dan suaranya terdengar. Bisa ya? Ayo diajak dong. Ya, boleh teman-teman ke websitenya kita Fadar Tour and Travel. Buat siapapun yang punya pertanyaan bisa langsung telepon kita juga. Surat kedua ayat 260. Quran surat kedua ayat 269. Kalau Bunda lagi nonton, suruh baca. Oke, aku lanjut ya, Omar ya. Oke. Hikmah ya? Iya. Quran surat kedua ayat 269. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah ya. Yang tadi tuh Allah kasih hikmah. Buat orang balasan berbuat baik. Apa itu hikmah? Ya, ini dia. Allah memberikan al-hikmah. Apa itu?
pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pemahaman yang cetek apa yang dalam? Yang dalam. Jadi cahaya bukan itu? Iya, cahaya. Jadi tahu nggak semua isi Quran? Tahu. Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, kepada siapa yang dikehendaki, supaya kita dikehendaki Allah, apa caranya? Ya kita menghendak. Berkehendak. Action. Memfungsikan PPH-nya tadi. Berkehendak. Misalnya nih, ada seseorang wanita, supaya dicintai oleh seorang cowok, ya, si cowoknya harus berkehendak nggak? Iya. Ciri-ciri ya? Iya, ciri-ciri berkehendak kan dia berucap. Jadian yuk. Pernah nggak ada cowok ke kamu? Di jadian yuk, pernah nggak? Ada. Pernah ya? Pernah. Berkehendak nggak dia? Berkehendak. Melakukan action ya? Action, tapi berkehendaknya dengan serius. Kamu serius juga menjawabnya? Iya. Oh, oke. Kayak gitu nggak? Enggak. Jadi harus connect. Iya. Ya, Allah mau kasih ke kamu, tapi kamu nolak. Terjadi nggak transaksi? Enggak. Kamu berkehendak. Jadi Allah menghendaki. Lanjut. Kepada siapa yang dia kehendaki dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mereka mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, jadi orang yang berakal jadi pinter nggak? Iya. Kalau belajar ya. Nah, kita mau ngajak pemirsa nih belajar bersama. Belajar bareng-bareng. Dengan menggunakan Al-Quran, akal. Ya. Jadi kita lagi memahami Quran dengan menggunakan Al-Quran dan terjemahan sebagai antara dalam rangka menggunakan Tapi bukan berarti kita nggak belajar bahasa Arab. Kalau ada waktu dan punya kemudahan, kita belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti kita ada kelas bahasa Arab ya. Aku boleh ikut yang pastinya ya. Itu Al-Hikmah. Jadi balik lagi 12 ayat 22. Hikmah dengan apa tadi? Ayat 12 Quran. Ya, 12 ayat 22. Ayat 22. Iya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepada hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hikmah dan kekuasaan. Ya. Ilmu, dikasih ilmu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, kira-kira presiden mau ngangkat gubernur yang berilmu apa yang tidak berilmu? Yang berilmu. Yang pinter apa yang nggak pinter? Kalau nggak pinter disebut apa? Bodoh. Selain bodoh apa? Hewan ternak kawan. Perumpamaan. Kalau bilang tolol kan kasar. Lebih nyakitin kayaknya. Makanya jadi manusia janganlah. Jadi kalau lalai hewan ternak belajar nggak? Kalau kambing dibilang bodoh, oke nggak? Oke aja. Marah nggak dia? Nggak marah. Ntar kalau ketemu kambing bilang, Bing, kamu tolol ya. Marah nggak dia? Enggak dong. Karena nggak berakal ya, Om. Oke. Nah, ternyata untuk memahami Al-Quran itu tuh nggak susah loh. Karena Allah menurunkan Al-Quran nggak bikin kita susah. 20 ayat 2. 20 ayat 2. Iya. Surat 20 teman-teman. Ayat 2. 20 ayat 2. Ternyata untuk menghidupkan cahaya Quran itu Quran surat 20 ayat 2. Ayat 2. Iya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi
Oh, berarti ini Allah menurunkan Al-Quran tidak ngebikin orang jadi susah. Berarti lebih membuat orang mudah. Ulang lagi. Langsung. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tidak membuat orang jadi susah. Apa ini peringatan, Omar? Iya, peringatan. Peringatan dari Allah ya. Iya, supaya belajar, enggak susah. 19 ayat 17. 19 ayat 17. Quran surah Maryam, Umar. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami malaikat Jibril. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalam Maksud rangka ini siapa nih, Omar? Apa? Maksudnya roh kami itu siapa sih, Omar? Di situ dalam kurung siapa? Maksudnya Jibril. Jibril. Terus? Kepadanya maka ia menjelma di hadapannya menjadi bentuk manusia yang sempurna. Maksudnya sempurna ini gimana, Omar? Lu sempurna nggak jadi manusia? Lengkap, alhamdulillah. Iya. Oh, maksudnya itu ya, Omar? Iya, nanti ada Jibril nih datang nih. Mau ngajarin Bu Titi, Mbak Titi nih. Amin. Amin. Siapa aja. Dan juga Jibril itu juga bisa bermakna selain makhluk Allah, yang berfungsi menyampaikan wahyu, bisa dong, karena Nabi Muhammad diberi wahyu. Juga bisa Jibril al-Jabar, mengurai. Maksudnya gimana, Omar? Diurai. Ini kita lagi mengurai nggak nih? Oh, mengurai pelajaran. Pelajaran ini oleh Jabar, menjabarkan kita ini. Sebuah kekuatan, keinginan kuat, bisa nggak nih? Titi ini berkeinginan kuat nggak ingin memahami Quran? Iya. Jadi ada sifat Jibril pada dirimu. Sekarang nih aku tanya. Oh iya, beda nggak sama Titi sebelum paham Quran ini, sama Titi yang udah paham ini? Beda dong. Lebih banyak ilmu kalau udah paham. Iya, sempurna nggak jadi manusia lo nih? Insya Allah sempurna. Sebelumnya juga sempurna nggak? Sempurna. Tapi kualitas kesempurnaannya beda nggak? Oh iya, berbeda. Oh, kualitasnya yang berbeda. Iya, itu Jabar karena mendirikan ada keinginan kuat. Tapi nanti sewaktu-waktu, ya, Jibril bisa ngobrol, bisa berbentuk manusia yang sempurna. Bisa nggak dia ustadz nanti? Bisa, Omar ya? Bisa dia nggak kiai? Ya udah nggak. Walaupun kiai gimana pun ya, Omar, keturunan kiai apapun, pasti hidayah itu nggak langsung datang ya, Omar. Enggak, ngobrol dulu sama Pak Ustadz. Harus dicari dulu ya, Omar. Iya, apa ustadznya datang? Enggak cari. Kita yang mendatanginya, Omar. Ada nggak ustadz di pesantren? Ada. Ada nggak ustadz dekat rumah? Ada. Makanya ajak pemirsa, datangi ustadz yang terdekat untuk belajar paling nggak belajar tafsirnya dulu, melestarikan. Nah, nanti ada keinginan kuat, ada sifat Jibril untuk menjabarkan. Al-Jabar, Jibril, ruh kami. Dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, kamu udah jadi manusia belum tuh? Udah. Tapi udah ada keinginan kuat nggak sebelumnya? Belum kan? Belum. Jibril belum datang. Oh gitu. Udah ngerti nih? Ini perumpamaan. Tapi aku lebih mana? Lebih ngena kalau tadi ayat yang pertama kita baca, kalau apa tuh? Yang tadi perumpamaannya seperti orang yang mencari cahaya yang tenggelam, itu benar-benar kayak ngena banget ya, Mar. Oh, ngena ya? Kayak bahasanya tuh kayak kita tuh lagi sedih ya, maksudnya lebih ke dalam keadaan nggak tahu apapun. Caranya kita lagi mencari ya, Mar, ya. Karena cahaya itu sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum titip kesini nih, ketemu Omar, ayat dan Quran udah ada belum? Udah ada. Sebelum ketemu Omar, Quran ada nggak di lemari? Ada. Udah datang belum tuh Jibril? Belum. Udah ada keinginan kuat nggak? Belum. Untuk melihatnya belum ada mungkin ya, Omar. Jadi untuk ketemu Omar di sebuah titik yang namanya Padar, perjuangan nggak datang ke sini? Insya Allah berkah ya, Omar. Perjuangan nggak? Kejedot dulu nggak mau datang ke sini? Iya, bisa jadi. Kan apakah Quran hanya ada di Padar?
Ada nggak di sana? Ya, ada banyak yang mungkin. Jibrilnya belum datang. Walaupun punya, dibuka. Bersyukur sama Bunda. Alhamdulillah. Kasih Bunda. Iya, ketemu Bunda. Ada kantor ini. Coba kalau nggak ada kantor ini, ya. Omar kesini nggak? Ya. Nggak akan. Sababiyah, pertemuan. Ini teman-teman yang lagi ngeliat nih, sebuah kebetulan apa udah ada rencana Tuhan? Mungkin udah rencana ya, Omar. Rencana. Ya tinggal ada nggak keinginan kuatnya? Istilah Omar tadi, Jibrilnya udah datang belum? Ya. Jibril kan menjadi apa tadi? Berubah menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Lu mau nggak jadi manusia sempurna? Mau. Bisa kekuatan. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Istilahnya Jibrilnya sudah datang. Berarti maksudnya ini, kalau untuk mencapai kesempurnaan itu kita harus mengaktifkan semuanya, Mar. Iya, sungguh-sungguh tadi 2969. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. 29. Iya tadi. Yang tadi udah. Yang tadi, Omar. Iya. Nah sekarang kan intinya ternyata Quran itu Allah turunkan tidak membuat orang menjadi susah. Karena Allah akan mengutus tabirnya, ya 19 ayat 17, ulang lagi. 19 ayat 17. Karena kamu berbuat baik, karena kamu sungguh-sungguh, ya, dan sudah dewasa. Lanjut. 19 ayat 17. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Mengutus kami itu Allah ya. Terus kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, kamu ngaca deh. Manusia apa hewan? Manusia. Sempurna nggak? Sempurna. Ada dirimu suatu keinginan kuat. Perumpamaan tuh. Itu Jabar. Jibrilmu udah datang. Keinginan yang kuat ya, Mama. Iya. Tapi kalau nggak ada keinginan kuat, Allah mengutus ruh kaminya nggak gelap. Nggak kelihatan apapun. Oke. Allah tuh menurutkan Quran tidak membuat orang menjadi susah. Surat ke-44 ayat 58. Quran surat 44 ayat 58. Ayat 58. Oke. Quran surat Ad-Dukhan ayat 58. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Ulang lagi. Sesungguhnya kami Allah memudahkan apa menyulitkan? Memudahkan. Lanjut. Al-Quran itu dengan bahasamu. Dengan bahasa kita ya, Mas. Bahasa kita. Apa yang saya sampaikan ngerti nggak? Ngerti. Paham nggak? Paham. Ini bahasa kita. Coba kalau Omar pakai bahasa Cina. Nggak paham aku. Bahasa Korea. Nggak paham. Nggak paham. Terus? Supaya mereka mendapat pelajaran. Supaya mereka yang tadi ada keinginan kuat mendapat pelajaran. Jadi Quran susah apa mudah? Mudah. Setelah ada keinginanku kuat, yang tekad yang kuat ya, Mar. Iya, dan sungguh-sungguh. Berikutnya surat ke-54 ayat 17. Quran surat ke-54 ayat 17. Ayat 17. Pemirsa diajak dong. Boleh teman-teman. Udah ada yang mau baca boleh telepon gitu biar iya, bersuara. Boleh teman-teman. Pokoknya boleh di Faya Tren Travel kita semuanya apa nih, Omar, kita sharing-sharing ya, Omar. Iya, belajar bersama. Bareng gurunya tetap Al-Quran. Oke. Quran surat 54 ayat 17. Al-Qamar ya, Omar. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya itu masalah nggak itu? Bang, berakhir live. Tapi ini masih lanjut, Omar. Masuk nggak? Nggak, masuk. Oke ya, lanjut. Quran surat
Al-Qamar ayat 17. Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Mudah nggak Quran? Mudah. Ayat 22-nya. Ayat ke-22-nya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Oke, 32-nya. 32. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini pertanyaan sama ya Omar? Oke, 40-nya. 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Oh, ini Allah bertanya ya Omar? Iya. Adakah kita yang mau mengambil pelajaran? Bahwa Al-Quran ini mudah. Ini kita ngobrol mudah nggak dibuat Titi di belajar? Mudah. Berarti ini Allah menekankan pertanyaan itu ya Omar? Iya. Sesungguhnya Al-Quran ini mudah dipelajari teman-teman. Iya. Apakah kamu? Ya. Nah, Omar untuk berikutnya cara memahami Al-Quran tuh Omar tuh suka menyelenggarakan TOT 6M. Apa tuh Omar? TOT apa? 6M. 6M. Training of Trainer. Oh, Training 6M. of Trainer. 6M. 6M. Iya, ada 6M. Apa tuh? M pertama, bagaimana sih cara membaca Al-Quran? Membaca sesuai petunjuk Allah. Terus apa lagi Omar? Tata krama membaca Al-Quran sesuai petunjuk Allah. Gimana caranya saya membaca? Nah, biasanya Omar suka ada training. Yang kedua, bagaimana cara menerjemahkan membaca ayat-ayat Allah sesuai Al-Quran? Jadi M pertama membaca, menerjemahkan agar kita paham isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana cara memahami isi kandungan Quran? M ketiga, memahami isi kandungan Quran. Ada tata kramanya. Biasanya di pelatihan-pelatihan Omar ada. Mudah-mudahan di acara ini kita bedah itu. Yang keempat, tata krama melaksanakan Quran action supaya kita tidak sesat. Bagaimana cara membaca Google Map? Kan Al-Quran kan pedoman, petunjuk. Google Map juga nggak? Iya. Jalan cara kita mencari. Iya. Yang kelima, tata krama mensiarkan. Jadi udah paham, jadi give, memberi ke orang lain. Bagaimana tata krama mensiarkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah. Dan yang keenam, bagaimana cara melestarikan ajaran Allah, menjaganya. Nah, kita dalam rangka melestarikannya. Oh iya, melestarikan. Dalam rangka siar nggak? Iya, mensiar juga ke teman-teman. Membaca nggak? Iya, membaca. Menerjemah juga, memahami. Menerjemahkan juga nggak? Lagi memahami nggak? Iya. Nanti bagaimana cara actionnya? Al-Quran ini mudah untuk dipelajari. Jadi 6M, TOT 6M. Apa saja tadi? M pertama, membaca, menerjemahkan, memahami, gitu, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan. Ya, ada 6M ya. 6M. TOT. Ya, TOT, Training of Trainer. Jadi ternyata untuk menghidupkan cahaya Allah, selain PPH, memfungsikan PPH, kita juga harus action untuk berbuat kebaikan dan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Itu intinya Omar ya, selain untuk
menjaga, melestarikan apa nih? Mengaktifkan PPH-nya. Ya. Kita juga harus berbuat baik. Berbuat baik. Kan tadi di 12 ayat 22, Allah setelah tatkala dewasa, Allah akan memberikan hikmah dan ilmu. Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketiga fungsi tadi tidak fungsi tapi kita tidak mau berbuat baik. Nah nanti kita akan paham. Mungkin sesi berikutnya berbuat baik sesuai petunjuk Allah. Di next ya Omar ya. Oke hadirin, mungkin ini ya bisa dibuka di YouTube. Ya bisa teman-teman. Dipelajari lagi, dibaca lagi ayat-ayatnya. Pastinya kita mohon maaf ya bila ada kekurangan. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga teman-teman. Iya, namanya kita lagi belajar. Insya Allah kalau belajar salah dimaafin. Ya contohnya aja, ada orang lagi belajar mobil nih, lagi nyetir, di belakangnya ditulis lagi belajar. Terus ada polisi, diambil ditilang kan? SIM-nya diambil nggak? Enggak. Lagi belajar. Makanya kita lagi belajar bersama. Mudah-mudahan para pemirsa juga paham, bisa paham, bahkan bisa bantu. Omar ada ayat ini nih yang bagus nih, kita bedah. Bahkan ikut baca. Iya, bisa Omar dengan cara seperti tadi. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Assalamualaikum teman-teman semua. Nanti jangan lupa di next kita akan bahas lagi Omar ya. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan tema yang lain. Dengan tema yang lain ya Omar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.